Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan dunia yang dipenuhi oleh ilusi dan tipu daya yang bisa menyesatkan hati dan pikiran manusia dari jalan kebenaran menuju kepada Allah. Di dalam hidup ini, setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita disuguhkan oleh banyak hal yang bersifat ilusi dan maya. Ilusi adalah suatu pemandangan yang kita lihat seperti nyata padahal tidak nyata. Atau kayak semacam fata morgana. Ketika kita melihat genangan air di tengah jalan, di atas terik matahari yang panas, seperti ada kubangan air, padahal tidak ada air sama sekali. Ada dua bentuk macam ilusi yang disuguhkan kepada kita dalam kehidupan ini. Ilusi yang pertama adalah ilusi yang ditampilkan oleh alam dalam bentuk fisik yang kelihatan oleh mata. Contoh, jika saya bertanya, berwarna apakah langit di siang hari? Maka Anda akan menjawabnya, pasti berwarna biru kan? Oh, ada juga yang menjawab kuning kemerahan. Ya, bisa juga jika dilihatnya sore hari menjelang maghrib. Lalu, apakah jawaban itu benar? Tentu saja jawabannya adalah salah semuanya. Sebab langit itu tidak berwarna. Warna biru terjadi karena adanya pantulan dari atmosfer, sehingga mata kita melihatnya jadi tampak biru seperti air laut yang terlihat biru dari kejauhan karena ada pantulan dari langit. Pertanyaan yang kedua, seperti apa bentuknya bintang itu? Pasti jawabannya adalah segi 5 yang sering digambarkan orang pada umumnya. Maka jawaban itu pun masih salah. Sebab bintang itu bentuknya bulat sama seperti matahari. Karena bintang termasuk dari keluarga matahari juga. Orang sering menggambarkan bintang segi 5 karena bentuknya mungkin tampak kelap-kelip gitu. Jadi dibuatlah seperti segi 5. Bahkan pangkat jenderal pun menggunakan tanda bintang segi 5 di pundaknya. Yang ketiga, kalau kita menatap langit dari pagi sampai sore hari, maka matahari akan tampak oleh kita seperti berjalan dan berputar mengelilingi bumi. Terbit dari timur, kemudian naik ke atas sampai berada tepat di bawah kepala kita, lalu turun lagi dan terbenam di barat. Jadi kita mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang kita lihat kalau matahari itu berputar mengelilingi bumi. Padahal kenyataan yang sebenarnya adalah tidak seperti begitu. Matahari terlihat seperti terbit dan terbenam karena adanya efek dari rotasi bumi yang berputar pada porosnya dari kanan ke kiri selama 24 jam non-stop. Kalau kita bisa melihatnya dari luar angkasa, matahari itu berjarak 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Dan matahari bercahaya sepanjang waktu, tidak terbit ataupun terbenam. Nah, mungkin Anda bertanya, tapi dalam sebuah hadis ada dikatakan bahwa di hari kiamat nanti matahari akan terbit dari barat dan terbenam dari timur. Itu sangat benar sekali.
Bahkan hal seperti itu, ilmu pengetahuan modern telah membuktikannya akan kebenaran hadis tersebut. Jadi sekarang ini menurut hasil penelitian, sudah terjadi pergeseran bumi dari kutub utara ke kutub selatan yang bisa menyebabkan matahari suatu saat nanti akan terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Jadi bahasa yang digunakan oleh Nabi menggunakan bahasa yang dipahami oleh umum. Sebab kalau menggunakan bahasa ilmiah, kita saja yang hidup di zaman modern pasti akan kebingungan tentang adanya pergeseran kutub utara ke selatan. Nah, apalagi umat di zaman lampau. Jadi akan lebih mudah mengatakan kalau matahari itu di hari kiamat akan terbit dari barat dan terbenam di timur. Nah, itulah yang saya maksud dengan dunia ilusi tersebut. Seperti terlihat nyata, padahal tidak nyata. Dan saya terangkan di atas, itu baru hal yang bersifat fisik saja. Dan kita sudah tertipu dibuatnya. Apalagi yang bersifat non-fisik yang nanti akan saya jelaskan. Seorang ilmuwan ahli fisika bernama Albert Einstein mengatakan bahwa kenyataan adalah ilusi, meskipun berlangsung secara terus-menerus. Maksudnya adalah setiap hari kita sudah terbiasa disuguhkan dengan yang kita anggap sebagai kenyataan, padahal yang sebenarnya adalah ilusi. Dan kita sendiri pun tidak pernah mempertanyakannya karena tidak mengetahuinya. Dan hal itu berlangsung secara terus-menerus, seperti matahari berputar mengelilingi bumi, langit yang berwarna biru, atau contoh lainnya. Sekarang ini kita pasti mengira bahwa bumi yang kita tinggali dalam keadaan diam dan tenang. Seperti kita memasuki ke dalam rumah, duduk di kursi sambil nonton TV. Akan tetapi pada kenyataannya bumi ini berputar dengan kecepatan 1670 km per jam. Jadi kita berada di suatu benda yang berbentuk bulat dan berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika kita naik motor dengan kecepatan 120 km per jam saja tanpa helm, itu muka dan rambut bisa acak-acakan. Apalagi kalau secepat berputarnya bumi, yaitu 1670 km per jam. Di samping bumi berputar pada porosnya, bumi juga bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan yang tinggi, yaitu 107.226 km per jam. Jadi, selain berputar, bumi juga bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, rupanya tidak hanya sampai di situ saja. Matahari juga bersama-sama dengan bumi berputar juga mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan yang diperkirakan 720.000 km per jam menurut perhitungan matematik, bukan kata saya. Galaksi adalah tempat berkumpulnya miliaran bintang-bintang. Ternyata galaksi pun tidaklah diam, akan tetapi mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa menuju satu titik, yaitu kehancuran total alam semesta yang disebut dengan hari kiamat. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan atau berserakan. Sementara kita di bumi tidak merasakan dengan adanya perputaran dan pergerakan benda-benda di angkasa yang sangat cepat itu. Karena kita sudah terbiasa disuguhkan oleh pemandangan ilusi yang seperti nyata padahal tidak nyata.
Akan tetapi dari segi positifnya perlu kita syukuri juga, sebab kalau tidak, kepala kita bisa pusing karena sama saja seperti naik komedi putar yang non-stop 24 jam tanpa berhenti. Bentuk ilusi yang kedua adalah bentuk ilusi non-fisik, berupa apa yang ada di alam pemikiran kita akan suatu kebenaran. Ternyata bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Akan tetapi kita selama ini sudah menganggapnya sebagai suatu kebenaran, karena orang-orang pun meyakininya seperti begitu. Contoh, kita selama ini mengira bahwa kehidupan dunia yang sekarang kita jalani ini adalah kehidupan sesungguhnya. Sehingga kebanyakan orang berada dalam kesibukannya berlomba-lomba untuk mengejar dunia atau memenuhi isi perutnya semata dan tidak memiliki waktu atau melupakan ibadah kepada Tuhannya sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Padahal ibadah itu sebagai tiket untuk bisa masuk menuju ke alam surga di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64 yang artinya, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka, dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Begitu juga dengan sabda Nabi, ketahuilah sesungguhnya dunia ini dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, orang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu. Dalam hadis tersebut dikatakan, kalau dunia ini beserta yang ada di dalamnya dilaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang taat menjalankan perintahnya, orang yang berilmu atau mempelajari ilmu agama sebagai bakal kehidupan menuju akhirat. Dalil yang disampaikan di atas mungkin sangat cocok bagi mereka yang terlalu sibuk memikirkan atau menjalani urusan dunia semata dan telah melupakan ibadah kepada Tuhannya. Kehidupan dunia di sini bukannya tidak penting, tapi harus ada keseimbangan ketika menjalaninya. Hal-hal yang bersifat dunia seperti bekerja, berumah tangga, mengurus keluarga, mendidik anak, dan lain-lain. Akan tetapi di samping aktivitas dan kehidupan dunia yang rutin kita jalani sehari-hari, bekal untuk kehidupan akhirat pun tidak dilupakan, seperti ibadah kepada Tuhan, dengan melakukan sholat, berzikir, dan segala apa yang telah diperintahkannya. Semoga kita semua diberikan hidayah dan kekuatan untuk bisa menjadi orang yang ahli dalam beribadah, selainkan menjalankan urusan dunia semata. Amin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Dan kebenaran hanyalah milik Allah semata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.